Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Hari ini saya agak kurang enak badan karena tenggorokan saya kena radang tenggorokan, batuk-batuk. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah saya baru belajar tentang doa. Kan begini. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 66, jikalau mereka menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan mereka, maksudnya Al-Quran, maka Allah akan memberikan rezeki makanan, maksudnya makanan dari bawah mereka dan dari atas mereka. Itu kan. Nah, jadi saya pikir mewakili doa dari 3 nabi minimal 4. Nah, saya nggak tahu apakah Nabi Ibrahim ataukah Nabi Daud. Kalau Nabi Daud, dalam Al-Quran tidak ada doanya Nabi Daud setahu saya. Mungkin Nabi Ibrahim. Taruh kita Nabi Ibrahim, karena Nabi Daud saya tidak menemukan. Jadi kalau saya, perwakilan doa Nabi Musa terdapat di surat Al-A'raf ayat 155. Di situ diterangkan, azabku aku peruntukan yang aku kehendaki, dan rahmatku aku tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa dan membayar zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Kedua, mewakili Nabi Isa. Nabi Isa itu di dalam surat Al-Maidah ayat 118. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, doanya begitu. Dijawab oleh Allah ayat ke surat Al-Maidah ayat 119 itu di situ. Lah, tentang doanya Nabi Muhammad ini kan Nabi Muhammad itu kan doanya disimpan di akhirat. Doanya disimpan di akhirat. Lah, apa yang diminta Nabi Muhammad? Saya pikir karena Nabi Muhammad itu mengajarkan doa yang singkat, padat, jelas, luas maknanya. Rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Saya pikir terdapat di surat Al-Mu'minun ayat terakhir 118. Maka ketika di padang mahsyar kan para manusia itu datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami, maka keluarkanlah kami dari masalah ini. Aku pernah berbuat salah
memakan buah kuldi. Sedangkan Allah murka yang aku belum, maksudnya semurka ini, maksudnya marah, maksudnya pada waktu itu Allah marah kepada, nggak tahu kepada siapa. Ketika waktu itu manusia dari awal, dari Adam sampai akhir semua dikumpulkan, Allah marah. Marah. Aku nggak tahu karena dosa manusia atau karena apa, saya nggak tahu. Terus Nabi Adam bilang, temuilah Nuh. Nabi Nuh datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh menolak. Datangilah Ibrahim. Ibrahim bilang, aku pernah berbohong. Pernah sekali berbohong aja, nggak berani. Datang kepada Nabi Musa, disuruh datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa dulu. Nabi Musa pernah memukul bangsa Kipti. Terus dia menyuruh ke Nabi Isa. Nabi Isa karena nggak tahu, pokoknya dia bilang, temuilah Muhammad, Nabi Muhammad. Oke. Terus Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, menghadap Allah, terus langsung sujud. Nabi Muhammad pada waktu itu diajari puji-pujian yang Nabi Muhammad sendiri belum pernah memuji Allah seperti itu. Memuji Allah. Akhirnya Nabi Muhammad dibilang, wahai Muhammad, mintalah, pasti engkau diberi. Lah, pas waktu itu saya pikir Nabi Muhammad itu minta rahmat. Rahmat Allah. Karena apa? Sesungguhnya kan Nabi Muhammad bilang, orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Jadi saya pikir doa ketika Nabi Muhammad di padang mahsyar itu doanya minta rahmat atau minta syafaat, kayak gitu. Syafaat, rahmat, syafaat. Intinya yang penting-penting lah. Aku ya kurang paham. Nah, terus akhirnya saya menggabung doa. Kan ini cerita tentang surat Al-Maidah ayat 66. Apabila mereka menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran, tiga kitab ini, maka mereka yang menegakkan ini, 3 kitab ini, maka akan diberikan makanan dari bawah mereka dan dari atas mereka. Bagusnya ada 4. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. 4 kitab. Bagusnya itu. Jadi benar-benar diberikan. Kalau 3 itu memang diberikan. Ibaratnya contohnya kayak gini. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Kalau 3 dia munafik. Tapi kalau sampai 4 dia munafik tulen. Kayak gitu. Ibaratnya begitu. Kalau ini Taurat, Injil, Al-Quran, itu ibaratnya makanan itu diberikan. Agama itu sudah ditegakkan. Tapi kalau sampai 4 kitab, sampai Zabur ditegakkan juga, berarti mereka benar-benar ibaratnya menegakkan agama. 4 kitab. Nah, saya cuma berdoa, ibaratnya mengambil unsur apa yang bisa diambil dari doa-doa para nabi, kayak gitu.
doa-doa para nabi. Setahu saya ya itu, kan saya cuma mengambil gini. Yang di dalam Al-Quran itu jelas-jelas ada. Jelas-jelas ada Allah bilang sesuatu kepada orang yang berdoa. Contoh doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim itu minta, ya Allah jadikanlah negeri ini aman dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Allah bilang, aku akan memberikan kesenangan kepada orang kafir. Kemudian Allah akan memaksa orang-orang kafir ke azab neraka, kepada azab yang pedih. Kurang lebih seperti itu. Nah, maksud saya itu ada kata-kata seperti itu dari Allah. Jadi saya itu mengambil doa-doa seperti itu yang ada balasannya. Doa, ketika ada doa ada apa, Allah itu berkata. Nah, itu yang saya ambil. Ini doa ada perkataan Allah. Berarti kan Allah itu menggagas itu doa tersebut. Maksud saya, doa itu digagas oleh Allah. Maksudnya lebih diperjelas. Kan bahasanya kan dalam surat Ali Imran ayat 7. Kan dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat mukamat dan ayat-ayat mutasabihat. Nah, lebih baiknya kita itu mengambil ayat-ayat yang mukamat, maksudnya ayat-ayat yang jelas maksudnya. Ya kayak gitu. Contoh kayak surat Al-Maidah ayat 118 dan 119. Itu kan jelas ada maksudnya. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada kalimatnya, bermanfaatlah orang-orang yang benar perkataan mereka, bukan berarti bahwa mengatakan seperti itu bermanfaat kayak gitu karena dia orang yang benar. Nah, terus di surat Al-A'raf ayat 115 tadi kan Nabi Musa itu bilang, ya Allah, engkau menghendaki, sungguh engkau menghendaki, jikalau engkau maknanya membinasakan kami sebelum ini karena perbuatan-perbuatan kami, ibaratnya kayak gitu. Jadi itu kata-kata yang kita kata-katakan kepada Allah itu kan dalam surat Fatir kan, kalau nggak salah ayat 35. Kalaulah manusia semuanya ini dibinasakan karena dosa, tidak ada satupun binatang melata yang bisa bergerak di muka bumi ini, maksudnya mati gara-gara dosa. Jadi makanya itu doanya Nabi Musa itu sangat penting. Ya Allah, jika engkau membinasakan kami karena kebodohan kami, ketidaktahuan kami sebelum ini, kami dan mereka, ibaratnya gitu. Ya ibaratnya kalimatnya seperti itu. Nah, itu sangat penting. Pertama itu doanya Nabi Musa. Doa Nabi Musa. Nabi Musa ini orang yang diajak oleh Allah berbicara, namanya Kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim disebut Kalimullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Isa disebut Ruhullah, ruhnya Allah. Nabi Muhammad disebut Rasulullah, utusannya Allah.
Nah, kalau Nabi Daud saya nggak tahu apakah disebut Khalifatullah. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Apakah Imam Mahdi? Ya, saya kan nggak tahu. Khalifatullah gelar, karena ya nabi dan khalifah. Doanya Nabi Daud itu yang penting. Doa seorang khalifah itu bagaimana? Jadi kalau ada satu lagi itu kitab Zabur itu, ini joskan. Jadi 4 kitab: Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, 4 kitab tentang doa-doa. Kan gini soalnya, tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku dan matiku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Terus ada lagi, doa itu ibadah. Nah maksud saya, kalau ibaratnya nusuk itu ibadah, terus tidak diciptakan jin dan manusia untuk ibadah, terus doa itu adalah ibadah, berarti hidup ini sebenarnya untuk apa? Berdoa, lah kan? Jadi selalu itu kita itu ibadah, dongo sing piye lah. Jadi kita harus tahu batasan doa. Kalau sudah maksimal itu Fatoni tahu kayak gitu. Dia tahu doa itu sudah maksimal. 4 hal menegakkan 4 kitab itu harus ada. Doanya para nabi Allah. Pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Isa, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Daud. Tapi di Al-Quran nggak ada Nabi Daud. Adanya Nabi Sulaiman, itu putranya Nabi Daud. Nah kan gitu. Nah jadi gini, dalam agama ada sebuah kewajiban, ya. Kewajiban itu wajib kan. Nah sesuatu itu ada, makanya yang wajib itu nggak ada. Kalau sesuatu itu ada, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ibaratnya gitu. Lah, doanya Nabi Daud itu wajib kita berdoa, tapi itu nggak ada kalau kita ibaratnya itu. Adanya itu doanya Nabi Sulaiman putranya, maka doanya putranya Nabi Daud itu diwajibkan. Ibarat saya begitu. Jadi ibaratnya kayak doa itu harus ada, tapi ibaratnya gitu. Karena kita taunya doanya Nabi Sulaiman. Kalau doanya Nabi Daud kita nggak tahu. Jadi kecuali ada kitabnya dan doanya di situ ada. Nah itu baru kita bisa berdoa. Soalnya nggak ada. Intinya begitu. Jadi agama itu begitu. Jadi ada sebuah kewajiban, ya. Sesuatu yang wajib itu ada jika ada sesuatu. Makanya kewajiban itu ada jikalau ada sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ibaratnya. Nah, doanya Nabi Daud itu wajib.
Ibaratnya gitu, untuk menegakkan agama maksudnya. Nah, ibaratnya gitu. Lah makanya sesuatu itu apa namanya? Ada untuk yang wajib. Makanya untuk yang wajib itu bisa ada, maka sesuatu itu wajib. Kayak gitu. Bayuh ngono ya, bingung aku. Mungkin itu yang bisa Kak Fatoni sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman saya, saudara-saudara saya bisa mengerti tentang hakikat doa. Karena doa itu penting bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kayak gitu. Mungkin itu yang bisa Kak Fatoni sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.